Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sekolah Indonesia. Kali ini Sekolah Indonesia akan membagikan contoh soal PJOK Guru P3K. Mari kita simak video ini bersama. Contoh soalnya yaitu komponen dalam rencana pelaksanaan pembelajaran sekurang-kurangnya mencangkup A. Pendahuluan, pembelajaran inti, dan penutup. B. Kompetensi utama, materi, kegiatan pembelajaran, metode, media, dan sumber belajar, evaluasi. C. Kompetensi inti, materi, kegiatan pembelajaran, metode, media, dan sumber belajar, evaluasi. D. Tujuan, materi, kegiatan pembelajaran, metode, media, sumber belajar, dan evaluasi. E. Capaian pembelajaran, materi pembelajaran, metode, dan evaluasi. Jawaban yang tepat yaitu yang D. Tujuan, materi, kegiatan pembelajaran, metode, media, sumber belajar, dan evaluasi. Contoh soal berikutnya yaitu melakukan aktivitas fisik seperti jalan, jogging, berenang, bersepeda merupakan contoh aktivitas untuk menjaga kesehatan tubuh, khususnya komponen A. Kelincahan, B. Keseimbangan, C. Daya tahan, D. Kelenturan, E. Stabilitas stamina. Jawaban yang tepat yaitu yang C. Daya tahan. Contoh soal berikutnya, gangguan perkembangan anak yang disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem saraf pusat yang mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku disebut A. Asperger disorder, B. Hyperaktif, C. Slow learner, D. Down syndrome, E. Autis. Jawaban yang tepat yaitu yang E. Down syndrome. Contoh soal berikutnya, biologis, psikologis, dan sosiologis merupakan A. Fungsi pendidikan jasmani, B. Asas-asas pendidikan jasmani, C. Hakikat pendidikan jasmani, D. Prinsip pelaksanaan pendidikan jasmani, E. Landasan ilmiah pendidikan jasmani. Jawaban yang tepat yaitu yang E. Landasan ilmiah pendidikan jasmani. Contoh soal berikutnya, guru PJOK memberikan kesempatan peserta didik untuk mengamati, membaca, dan mengembangkan sebanyak mungkin pengetahuan yang telah diperoleh dari berbagai mata pelajaran. Dalam hal ini, peserta didik dilatih baik secara individual maupun kelompok untuk menelaah dengan wawasan yang lebih luas. Proses tersebut, guru menggunakan metode A. Diskusi, B. Latihan, C. Tanya jawab, D. Eksperimen, E. Proyek. Jawaban yang tepat yaitu yang E. Proyek.
Contoh soal berikutnya, alasan penggunaan media dalam proses pembelajaran kecuali A. Membedakan persepsi, B. Menarik perhatian, C. Menyederhanakan pesan, D. Mengurangi verbalistis, E. Menghemat waktu. Jawaban yang tepat yaitu yang A. Membedakan persepsi. Contoh soal berikutnya, merencanakan seperangkat tugas dalam berbagai tingkat kesulitan yang disesuaikan dengan perbedaan individu dan yang memungkinkan peserta didik untuk beranjak dari tugas yang mudah ke sulit. Merupakan peranan guru PJOK dalam pengembangan gaya mengajar. A. Resiprokal, B. Latihan, C. Konvergen, D. Komando, E. Inklusi. Jawaban yang tepat yaitu yang E. Inklusi. Contoh soal selanjutnya, kompetensi dimensi sikap pada standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah antara lain adalah A. Berperilaku jujur dan peduli, bertanggung jawab, sehat jasmani dan rohani. B. Menguasai ilmu pengetahuan, seni, dan budaya. C. Rasa ingin tahu, ilmu, dan teknologi. D. Mandiri, kolaboratif, komunikatif. E. Kreatif, produktif, kritis. Jawaban yang tepat yaitu yang A. Berperilaku jujur dan peduli, bertanggung jawab, sehat jasmani, dan rohani. Contoh soal berikutnya, lemparan dalam permainan softball yang biasanya digunakan dalam keadaan darurat dan dilakukan dalam waktu yang cepat serta posisi tubuh membungkuk dengan kedua kaki ditekuk adalah A. Lemparan bawah, B. Lemparan atas, C. Lemparan memutar, D. Lemparan jongkok, E. Lemparan samping. Jawaban yang tepat yaitu yang A. Lemparan bawah. Contoh soal berikutnya, gerakan melompat, tangan bertumpu pada suatu alat tertentu dalam aktivitas senam merupakan rangkaian gerakan A. Kuda-kuda lompat, B. Palang sejajar, C. Palang bertingkat, D. Loncat harimau, E. Trampolin. Jawaban yang tepat yaitu yang A. Kuda-kuda lompat. Contoh soal berikutnya, gerak menjatuhkan lawan yang dilakukan dengan menjepit kedua tungkai kaki pada sasaran leher, pinggang, atau tungkai sehingga lawan terjatuh dalam pencak silat dinamakan A. Guntingan, B. Dengkulan, C. Tendangan, D. Sapuan, E. Pukulan. Jawaban yang tepat yaitu yang A. Guntingan. Contoh soal berikutnya, seorang guru PJOK akan menganalisis nilai dengan cara mengelompokkan hasil nilai harian peserta didik berdasarkan kompetensi dasar tiap materi ajar. Guru melakukan hal tersebut tujuan utamanya untuk
A. Menyusun laporan kemajuan hasil belajar untuk kenaikan kelas. B. Mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik. C. Memperbaiki proses pembelajaran. D. Menyusun laporan kemajuan hasil belajar harian. E. Menyusun laporan kemajuan hasil belajar akhir semester. Jawaban yang tepat yaitu yang C. Memperbaiki proses pembelajaran. Contoh soal berikutnya, peserta didik cenderung kurang semangat dan kurang termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran senam lantai. Tema yang sesuai akan digunakan oleh guru PJOK dalam memecahkan masalah di atas melalui penelitian tindakan kelas adalah A. Peningkatan hasil belajar senam lantai melalui penerapan metode pembelajaran A. B. Perbandingan metode A dan metode B terhadap hasil belajar senam lantai. C. Upaya pemberian motivasi melalui metode A terhadap hasil belajar senam lantai. D. Hubungan antara metode dan motivasi terhadap hasil belajar senam lantai. E. Pengaruh metode pembelajaran A dan motivasi terhadap peningkatan hasil belajar senam lantai. Jawaban yang tepat yaitu yang A. Peningkatan hasil belajar senam lantai melalui penerapan metode pembelajaran A. Contoh soal berikutnya, feedback yang dilakukan dengan ungkapan seperti pakai awalan sebelum melempar, jangan asal lempar saja, merupakan A. Specific feedback. B. General feedback. C. Congruent feedback. D. Negative feedback. E. Positive feedback. Jawaban yang tepat yaitu yang D. Negative feedback. Contoh soal berikutnya, salah satu tujuan mempelajari sejarah perkembangan olahraga adalah A. Mengintervensi budaya olahraga. B. Untuk menanamkan kecintaan terhadap olahraga. C. Menghimpun inspirasi untuk perubahan dalam pengembangan olahraga. D. Untuk menghasilkan karya olahraga yang spektakuler. E. Untuk mencegah perilaku kecurangan dalam olahraga. Jawaban yang tepat yaitu yang C. Menghimpun inspirasi untuk perubahan dalam pengembangan olahraga. Contoh soal berikutnya, pengelolaan kelas PJOK melalui pendekatan aktivitas, prosedur, dan urutan pembelajaran, pendahuluan, inti, dan penutup merupakan A. Prinsip penerapan pembelajaran PJOK. B. Komponen silabus. C. Tahapan belajar gerak dalam PJOK. D. Komponen dalam rencana pembelajaran semester. E. Urutan dalam pembelajaran PJOK. Jawaban yang tepat yaitu yang C. Tahapan belajar gerak dalam PJOK. Contoh soal berikutnya, teknik penilaian yang digunakan guru PJOK saat akan menilai kompetensi sikap pada pembelajaran bola basket adalah A. Tes lisan. B. Tes tertulis. C. Penugasan. D. Unjuk kerja. E. Observasi. Jawaban yang tepat yaitu yang E. Observasi. Contoh soal berikutnya,
Berikut ini merupakan cara yang akan dilakukan penyelamat dalam melakukan penyelamatan di air, sehingga posisi kepala korban menghadap ke atas, yaitu A. Memegang kepala korban dari belakang. B. Memegang leher korban dari belakang. C. Memegang perut korban dari belakang. D. Memegang punggung korban dari depan. E. Memegang lengan korban dari depan. Jawaban yang tepat yaitu yang A. Memegang kepala korban dari belakang. Contoh soal berikutnya, posisi lutut kaki depan yang benar saat melakukan gerakan topang depan pada jalan cepat adalah A. Dikuatkan, B. Digantung, C. Diluruskan, D. Direndahkan, E. Ditekuk. Jawaban yang tepat yaitu yang C. Diluruskan. Contoh soal berikutnya, berikut ini adalah narkotika yang berasal dari jenis tumbuhan. A. Miras, B. Putau, C. Heroin, D. Kokain, E. Ganja. Jawaban yang tepat yaitu yang E. Ganja. Contoh soal berikutnya, berikut ini yang bukan dampak pergaulan bebas adalah A. Hilangnya semangat belajar dan cenderung malas dan menyukai hal-hal yang melanggar norma sosial. B. Suramnya masa depan akibat terjerumus dalam dunia kelam, misalnya kecanduan narkoba, terlibat dalam tindak kriminal, dan sebagainya. C. Dijauhi masyarakat sekitar karena perilaku tidak sesuai dengan nilai atau norma sosial yang berlaku. D. Tumbuh menjadi sosok individu dengan kepribadian yang menyimpang. E. Berpotensi terserang penyakit jantung. Jawaban yang tepat yaitu yang E. Berpotensi terserang penyakit jantung. Contoh soal berikutnya, terjadinya cedera saat beraktivitas gerak pada peserta didik. Hendaklah guru PJOK memperhatikan ciri-ciri terjadinya cedera, antara lain rubor, tumor, kalor, dolor, dan functionless. Ciri-ciri yang muncul pada cedera kalor ditandai dengan A. Terjadinya peningkatan suhu pada area bagian tubuh yang terjadi cedera. B. Terjadinya pembengkakan pada area bagian tubuh yang cedera. C. Terjadinya rasa sakit yang berlebihan pada area bagian tubuh yang terjadi cedera. D. Terjadinya perubahan warna memerah pada area bagian tubuh yang cedera. E. Terjadi nyeri yang terasa pada daerah yang mengalami infeksi. Jawaban yang tepat yaitu yang C. Terjadinya rasa sakit yang berlebihan pada area bagian tubuh yang terjadi cedera. Contoh soal berikutnya, kepanjangan dari HIV adalah A. Human Immunodeficiency Virus, Human Imunisasi Virus. C. Human Immunodeficiency Virus. D. Human Immunodeficiency Virus. E. Human Immunodeficiency Virus. Jawaban yang tepat yaitu yang A. Human Immunodeficiency Virus. Yaitu
Menghindari seks bebas tidak semudah yang kita bayangkan, tapi sebagai pemilik kehormatan diri tentu akan berjuang keras untuk menghindarinya. Salah satu cara untuk menghindari seks bebas adalah yang A. Tidak bergaul dengan teman lawan jenis. B. Menjaga jarak dengan teman lawan jenis. C. Memilih teman bergaul. D. Berdiam diri saja. E. Berkomunikasi hanya dengan keluarga. Jawaban yang tepat yaitu yang C. Memilih teman bergaul. Contoh soal berikutnya. Suatu aktivitas yang mampu menyehatkan tubuh, baik jasmani maupun rohani adalah A. Bergerak. B. Berolahraga. C. Bermain. D. Berlatih. E. Beraktivitas. Jawaban yang tepat yaitu yang B. Berolahraga. Soal berikutnya, teknik smash dalam permainan bola voli yang dilakukan saat setter mengumpan dan spiker berlari dan memukul bola saat turun disebut A. Quick smash. B. Pulse smash. C. Pass smash. D. Semi smash. E. Open smash. Jawaban yang tepat yaitu yang D. Semi smash. Contoh soal berikutnya, fase asosiatif dalam belajar motorik berarti A. Siswa dapat mengerjakan tugas gerak tanpa mengingat konsep. B. Siswa mulai mempraktekkan gerak sesuai dengan konsep-konsep yang telah mereka ketahui. C. Siswa mengerjakan tugas gerak tanpa konsep. D. Siswa dapat mengerjakan tugas gerak tanpa berpikir lagi. E. Siswa sedang memahami konsep-konsep tentang apa yang akan dipelajarinya. Jawaban yang tepat yaitu yang B. Siswa mulai mempraktekkan gerak sesuai dengan konsep-konsep yang telah mereka ketahui. Contoh soal berikutnya. Guru bersama kolaborator melakukan diskusi atau sharing ide dan juga menganalisis kelemahan yang telah dilakukan pada tahap perencanaan dan tindakan. Kegiatan tersebut di atas dalam penelitian tindakan kelas merupakan tahap A. Refleksi. B. Kolaborasi. C. Perencanaan. D. Tindakan. E. Observasi. Jawaban yang tepat yaitu yang A. Tahap refleksi. Contoh soal berikutnya, teknik pertolongan masuk ke dalam air antara lain kecuali A. Approach stroking. B. Straight jump. C. Run and flying drive. D. Back jump. E. Long shot drive. Jawaban yang tepat yaitu yang D. Back jump. Kecuali. Contoh soal berikutnya. Prinsip gerakan langkah dasar irama caca ke belakang sama dengan langkah dasar irama caca ke depan. Perbedaannya hanyalah terletak pada A. Kecepatan irama. B. Arah langkah. C. Awalan gerakan. D.
persiapan gerakan. E. Irama langkah. Jawaban yang tepat yaitu yang C. Awalan gerakan. Contoh soal berikutnya. Tujuan permainan sederhana kereta dorong dalam olahraga pencak silat untuk melatih A. Kekuatan, B. Keseimbangan, C. Koordinasi, D. Daya tahan kekuatan, E. Kuda-kuda. Jawaban yang tepat yaitu yang A. Kekuatan. Contoh soal berikutnya yaitu perbedaan antara pendidikan jasmani dan olahraga, kompetisi atau sports pada aspek penilaian adalah A. Penilaian pendidikan jasmani dengan cara final score, sedangkan olahraga kompetensi atau sport dengan cara gain score. B. Penilaian pendidikan jasmani dengan cara gain score, sedangkan olahraga kompetisi atau sport dengan cara final score. C. Penilaian pendidikan jasmani pada aspek sikap, sedangkan olahraga, kompetisi, atau sport pada aspek psikomotor. D. Penilaian pendidikan jasmani pada aspek kognitif, sedangkan olahraga, kompetisi, atau sport pada aspek afektif. E. Penilaian pendidikan jasmani pada aspek psikomotor, sedangkan olahraga, kompetisi, atau sport pada aspek sikap dan psikomotor. Jawaban yang tepat yaitu yang B. Penilaian pendidikan jasmani dengan cara gain score, sedangkan olahraga, kompetisi, atau sport dengan cara final score. Contoh soal berikutnya yaitu feedback yang diungkapkan dengan kata-kata seperti bagus, menyenangkan, pintar, menarik, dan hebat disebut A. Specific feedback, B. Congruent feedback, C. General feedback, D. Positive feedback, E. Negative feedback. Jawaban yang tepat yaitu yang D. Positive feedback. Contoh soal berikutnya yaitu salah satu faktor utama untuk mengidentifikasi bakat dalam olahraga adalah A. Motor movement, B. Motor agility, C. Motor agility, D. Motor plan, E. Motor capacity. Jawaban yang tepat yaitu yang E. Motor capacity. Contoh soal berikutnya, faktor utama untuk mengidentifikasi bakat dalam olahraga meliputi A. Anthropometric dan motor educability, B. Psychic capacity dan mental capacity, C. Anthropometric dan mental capacity, D. Motor capacity
psychological capacity, dan biometric quality. E. Indeks massa tubuh, berat badan, dan tinggi badan. Jawaban yang tepat yaitu yang D. Motor capacity, psychological capacity, dan biometric quality. Contoh soal berikutnya yaitu keterampilan gerak stabil yang sedikit atau bahkan tidak menimbulkan pergeseran posisi tubuh bila dipandang dari satu pangkal gerak termasuk keterampilan gerak. A. Lokomotor. B. Psikomotor. C. Non-lokomotor. D. Manipulatif. E. Kasar. Jawaban yang tepat yaitu yang C. Non-lokomotor. Contoh soal berikutnya yaitu proses pembelajaran bola basket dilaksanakan dengan langkah-langkah kerja sebagai berikut: penjelasan, demonstrasi, pelaksanaan, evaluasi. Langkah kerja guru PJOK dalam mengajar dengan menggunakan metode A. Inklusi, B. Konvergen, C. Komando, D. Latihan, E. Resiprokal. Jawaban yang tepat yaitu yang C. Komando. Contoh soal berikutnya mampu menguraikan dan menganalisis gerak spesifik aktivitas permainan bola besar untuk menghasilkan keterampilan gerak yang baik. Dribble dengan cara memantulkan bola dari tangan kiri ke tangan kanan atau sebaliknya dalam permainan bola basket disebut A. Bounce pass, B. Cheese pass, C. Crossover, D. Shooting, E. Side pass. Jawaban yang tepat yaitu yang C. Crossover. Contoh soal yang berikutnya yaitu guru PJOK dalam proses pembelajarannya dapat menampilkan bahan presentasi yang bisa menarik perhatian siswa. Aplikasi sederhana keluaran Microsoft yang dapat digunakan untuk membuat bahan presentasi adalah A. Microsoft Desktop Publishing, B. Microsoft Database, C. Microsoft Word, D. Microsoft Spreadsheet, E. Microsoft PowerPoint. Jawaban yang tepat yaitu yang E. Microsoft PowerPoint. Contoh soal yang berikutnya, salah satu komponen kebugaran jasmani yang berkaitan dengan kesehatan adalah A. Kelincahan, B. Koordinasi, C. Keseimbangan, D. Kecepatan, E. Daya tahan. Jawaban yang tepat yaitu yang E. Daya tahan. Contoh soal berikutnya,
Aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin dan cukup dapat meningkatkan kebugaran jasmani seseorang. Di bawah ini, intensitas latihan yang mendekati harapan tersebut di atas dengan melakukan aktivitas gerak. A. 4 kali seminggu minimal 30 menit. B. Setiap hari minimal 30 menit. C. Setiap hari yang penting ada pembakaran lemak. D. 3 kali dalam seminggu minimal 30 menit. E. 2 kali dalam seminggu minimal 60 menit. Jawaban yang tepat yaitu yang A. 4 kali seminggu minimal 30 menit. Contoh soal berikutnya, posisi lutut kaki depan yang benar saat melakukan gerak topang depan pada jalan cepat adalah A. Dikuatkan. B. Digantung. C. Diluruskan. D. Direndahkan. E. Ditekuk. Jawaban yang tepat yaitu yang C. Diluruskan. Contoh soal berikutnya, variasi materi pembelajaran berdampak langsung kepada siswa, terutama sebagai berikut. A. Meningkatkan performance siswa. B. Meningkatkan mutu pengajaran. C. Meningkatkan prestasi belajar. D. Menghindari kebosanan. E. Meningkatkan kedisiplinan siswa. Jawaban yang tepat yaitu yang D. Menghindari kebosanan. Contoh soal berikutnya, anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal tetapi belum termasuk tunagrahita disebut A. Autisme. B. Asperger disorder. C. Slow learner. D. Down syndrome. E. Hiperaktif. Jawaban yang tepat yaitu yang C. Slow learner. Contoh soal berikutnya, fungsi tes kebugaran jasmani dalam program pengajaran pendidikan jasmani di sekolah kecuali A. Mengukur kemampuan nilai siswa. B. Salah satu bahan masukan dalam memberikan nilai PJOK. C. Bahan untuk memberikan bimbingan dalam meningkatkan kebugaran jasmani. D. Mengukur kemampuan fisik siswa. E. Mengetahui perkembangan kemampuan fisik siswa. Jawaban yang tepat yaitu yang A. Mengukur kemampuan nilai siswa. Contoh soal berikutnya, peserta didik yang sudah mencapai dan bahkan melampaui ketuntasan belajar, maka guru perlu melakukan tindakan A. Pengayaan. B. Pelatihan. C. Remedial. D. Percepatan lulusan. E. Pemberian bonus. Jawaban yang tepat yaitu yang A.
tindakan pengayaan. Contoh soal berikutnya, ilmu yang mempelajari tentang gerak manusia yang salah satu tujuannya agar terhindar dari cedera disebut A. Kinesiologi, fisiologi, C. Biologi, D. Anatomi, E. Kesehatan olahraga. Jawaban yang tepat yaitu yang A. Kinesiologi. Contoh soal berikutnya, cakupan standar kompetensi lulusan satuan pendidikan dasar dan menengah meliputi A. Mandiri, kolaboratif, komunikatif, B. Sikap, pengetahuan, keterampilan, C. Beriman, berkarakter, bertanggung jawab, D. Kreatif, produktif, kritis, E. Menguasai ilmu, teknologi, seni. Jawaban yang tepat yaitu yang B. Sikap, pengetahuan, keterampilan. Untuk sahabat cerdas Sekolah Indonesia yang baru mampir di channel Sekolah Indonesia, seperti biasa jangan lupa untuk klik like, share, dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng supaya sahabat cerdas Sekolah Indonesia tidak tertinggal info-info terupdate dari Sekolah Indonesia. Terima kasih.